Halo, saya Azatila dari kelompok Home Runners. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut manajemen, kita harus mengetahui apa itu manajemen. Ketika Anda membayangkan seorang manajer, orang seperti apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Apakah seorang eksekutif seperti Scott Paris yang membantu mengendalikan perusahaannya sendiri, atau seorang manajer restoran cepat saji yang berinteraksi langsung dengan karyawan dan juga pelanggannya, atau mungkin mandor pada perusahaan manufaktur? Terlepas dari bagaimana kita melihat seorang manajer, mereka semua memiliki karakteristik yang sangat penting, yaitu yang pertama, mereka bekerja dalam organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja sama dan mengorganisasikan tindakan mereka untuk mencapai beberapa tujuan dan hasil di masa yang akan datang sesuai keinginan. Yang kedua, sebagai seorang manajer, mereka bertanggung jawab memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya manusia dan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga dapat disimpulkan, manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan pengendalian sumber daya manusia dan sumber daya organisasi secara efektif, efisien, sehingga tercapainya tujuan organisasi. Lalu, mengapa kita harus belajar manajemen? Hal ini karena sifat dinamis dan kompleks dari pekerjaan modern, berarti bahwa keterampilan manajerial sangat dibutuhkan. Organisasi membutuhkan individu yang dapat memahami kompleksitas ini, merespon lingkungan kontingensi, dan membuat keputusan yang etis dan efektif. Mempelajari manajemen membantu melengkapi individu untuk menyelesaikan setiap tugas ini. Di sisi lain, mempelajari manajemen menjadikan individu mengambil keputusan yang lebih baik bukan saja dalam konteks pekerjaan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa tujuan dari manajemen? Salah satu tujuan organisasi yaitu menyediakan barang dan juga jasa yang bernilai dan diinginkan oleh pelanggan, sehingga kinerja organisasi yang tinggi sangat dibutuhkan. Kinerja organisasi adalah ukuran seberapa efisien dan efektif manajer menggunakan sumber daya yang tersedia untuk memuaskan pelanggan dan mencapai tujuan organisasi. Peningkatan kinerja organisasi dapat secara langsung meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah ukuran bagaimana sumber daya produktif digunakan untuk mencapai tujuan. Organisasi efisien ketika manajer meminimalkan jumlah sumber daya input seperti tenaga kerja, bahan baku, dan bagian komponen lainnya. Sedangkan efektivitas adalah ukuran dari kesesuaian tujuan yang telah dipilih manajer dengan seberapa jauh organisasi telah mencapai tujuannya. Organisasi efektif ketika manajer memilih tujuan yang tepat dan kemudian organisasi mencapai tujuan tersebut. Lalu, apa tujuan esensial dari manajemen? Tujuan esensial dari manajemen membantu organisasi untuk memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Bagaimana seorang manajer mencapai tujuan organisasi ini? Yaitu dengan menjalankan 4 tugas manajemen: perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan pengendalian. Perencanaan adalah mengidentifikasi dan memilih tujuan yang tepat untuk organisasi. Pengorganisasian adalah penataan hubungan kerja dengan cara yang memungkinkan anggota organisasi bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Memimpin adalah mengartikulasikan visi yang jelas dan memotivasi para anggota organisasi. Yang terakhir adalah pengendalian, yaitu mengevaluasi seberapa baik organisasi mencapai tujuannya, serta mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerja organisasi atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Andre. Perkenalkan, saya Andre Abdiriawan. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang Mintzberg Typology.
ditemukan pertama kali oleh Henry Mintzberg. Ia merupakan salah satu orang pertama yang menjelaskan bahwa di dalam manajemen sering terjadi yang namanya kekacauan. Nah, kekacauan ini ditandai dengan adanya pengambilan keputusan yang terlalu cepat pada saat keadaan yang sangat tegang dan emosional yang dapat mempengaruhi si pengambil keputusan dalam melakukan pengambilan keputusan. Seorang manajer sering mengalami yang namanya kelebihan tanggung jawab, di mana tanggung jawabnya itu sangat besar dan diberikan dengan waktu yang cukup singkat untuk menganalisis situasi pada saat itu. Kita lanjutkan kepada tingkatan dan keahlian manajer. Nah, untuk yang pertama itu pada tingkatan level hierarki. Di dalam level manajer ini dibagi pada 3 kategori. Nah, kemudian yang pertama itu adalah first line manager, kemudian middle manager, yang ketiga adalah top manager, dan yang paling tinggi di antara ketiga ini adalah CEO, Chief Executive Officer. First line manager ini, atau biasa kita sebut sebagai supervisor, tugas utama dari first line manager yaitu mengawasi kinerja dari karyawan dari non-managerial yang melakukan pekerjaan dalam menghasilkan barang dan jasa. Nah, middle manager bertugas untuk mengawasi first line manager, di mana middle manager memiliki tanggung jawab untuk melakukan ataupun menemukan cara terbaik dalam menggunakan sumber daya yang ada di organisasi sehingga organisasi itu dapat berkembang dan juga karyawannya juga dapat menyempurnakan kemampuan yang mereka miliki sehingga memungkinkan dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian ada top manager. Nah, top managers ini bertugas sebagai pengawas dari middle manager. Nah, top managers ini memiliki tanggung jawab yang menetapkan perencanaan dan pengorganisasian organisasi, memutuskan barang atau jasa apakah yang akan diproduksi, dan memutuskan bagaimana antar departemen melakukan interaksi. Top manager ini kadang disebut sebagai COO, Chief Operating Officer, atau nama lainnya adalah Wakil Direktur. Sedangkan untuk CEO atau Chief Executive Officer, CEO adalah manajer paling senior dan paling penting di suatu perusahaan. Top managers bertanggung jawab untuk melaporkan pada CEO, sehingga CEO dapat melihat nih, apa sih perkembangan yang ada di perusahaan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dias. Setelah kita mengetahui tugas seorang manajer dan tingkatannya, kita juga perlu mengetahui terkait keterampilan-keterampilan apa aja sih yang dibutuhkan oleh seorang manajer. Nah, keterampilan yang pertama adalah terkait konseptual, yang kedua adalah human skill, dan yang ketiga adalah technical skill. Ketiga komponen tersebut merupakan core kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Jadi, jika terjadi lag antara salah satu keterampilan tersebut, maka akan menggagalkan proses pengorganisasian itu sendiri. Praktek manajemen pastinya ada yang namanya perubahan. Nah, perubahan itu ditujukan agar proses produksi lebih efektif dan efisien. Dalam prakteknya terdapat 4 perubahan yang biasa terjadi. Yang pertama adalah restrukturisasi, yaitu penyederhanaan manajerial itu sendiri. Yang kedua adalah outsourcing, di mana pengalih-dayaan kegiatan. Yang ketiga adalah empowerment, yaitu memberdayakan dalam keterlibatan pekerja. Yang keempat adalah self-managed team, yaitu berupa kerjasama kolektif. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Ostian. Selamat sore, brother. Boleh bincang-bincang sebentar nih ya. Kira-kira dengan usaha brother yang brother jalankan sekarang itu dari segi bisnis cafe dan clothingnya seperti apa gambarannya, brother? Ya, semenjak dampak dari corona ini memang terasa ya Bang ya. Usaha yang saya jalankan ada cafe, ada clothing, terutama di cafe. Di kafe itu sama sekali kita selama dampak dari corona ini tutup sama sekali. Karena juga pemerintah memberlakukan social distancing, tidak boleh keluar dari rumah atau berhubungan dengan orang dikurangin gitu kan. Ya jadi kafe ini memang benar-benar tutup. Dan clothingan juga begitu, sablonan. Karena juga dari biasa kan kita yang order itu dari orang-orang event. Karena juga event tidak boleh ada event selama wabah ini, jadi ya apa mau dibilang terasa lah dari dampak corona ini gitu Bang. Jadi karena usaha yang brother lakukan itu vakum, sementara kan biaya-biaya yang harus ditanggung usaha brother ini kan ada yang menjadi biaya tetap, contohnya biaya listrik, air, dan juga biaya tenaga kerja.
Gimana brother menanggulangi terkait biaya tersebut? Kalau abang tadi nanya apa yang saya lakukan selama wabah ini dan gimana cara menutupi biaya operasional ya. Bagaimana karyawan saya yang tentunya ini juga harus saya pikirkan dan tidak mungkin saya rumahkan gitu. Saya juga memiliki beban moral untuk itu kan. Mencari peluang. Apa nih peluang yang bisa dimanfaatkan dan tentunya tanpa harus keluar rumah gitu kan. Saya berinovasi menciptakan usaha baru. Itu saya bermain sayur. Menjual sayur. Seperti nanti bisa dilihat di situ saya ada menyetok, ada tomat, cabai, bawang dan manfaatkan media sosial yang ada. Promosi dari media sosial, pemasaran melalui WhatsApp. Juga pembeli tidak mau ke rumah, tidak boleh keluar rumah gitu. Jadi mereka memesan dan di packing oleh karyawan saya dan diantar oleh mereka. Mungkin begitulah cara saya berinovasi di tengah wabah ini gitu Bang. Jadi saya bisa memanfaatkan mereka gitu, tetap bekerja dan tetap berpenghasilan. Oke, mungkin begitu Bang. Itulah yang dilakukan brother kita ini di saat kondisi krisis global terjadi akibat pandemi corona. Brother kita ini sudah melakukan apa yang disebut dengan tantangan manajemen dalam lingkungan global, di mana usaha yang dilakukan brother ini merespon kondisi yang ada. Yang pertama, brother ini melakukan keunggulan kompetitif, di mana brother ini berinovasi usaha dari awalnya itu kafe dan clothing menjadi berjualan sayuran. Intinya adalah membangun keunggulan kompetitif melalui inovasi. Itu yang pertama dilakukan brother ini. Dan yang kedua adalah mempertahankan standar etika dan tanggung jawab sosial, di mana brother kita ini mempunyai beban moral untuk merumahkan pegawainya, sehingga dia harus melakukan inovasi usaha untuk tetap mempertahankan pegawainya agar dapat penghasilan tetap. Yang ketiga yang dilakukan brother kita ini adalah memanfaatkan sistem teknologi yang ada saat ini, memanfaatkan media sosial, memanfaatkan WhatsApp, di mana pola pemasarannya melalui media sosial dan WhatsApp, dan pemesanannya juga melalui media sosial dan WhatsApp. Yang paling penting adalah mempraktekkan manajemen krisis global. Mau tidak mau brother kita ini harus tetap bertahan, melihat peluang yang ada, merespon dengan inovasi, menciptakan bisnis baru yaitu bisnis sayuran. Kira-kira brother ini telah melakukan hal yang tepat dalam menghadapi tantangan bisnis global. Frederick Taylor merupakan pendiri manajemen ilmiah, yaitu studi sistematik tentang hubungan antar orang-orang dan tugas-tugas untuk tujuan mendesain ulang proses kerja dan meningkatkan efisiensi. Ia mengembangkan 4 prinsip untuk meningkatkan efisiensi di tempat kerja. Prinsip pertama, pelajari cara pekerja melakukan tugas mereka. Kumpulkan semua informasi informal yang dimiliki pekerja. Lalu, coba tingkatkan tugas untuk pekerja. Prinsip kedua, kodifikasi metode baru dalam melakukan tugas ke dalam aturan tertulis dan prosedur operasi standar. Yang ketiga, pilih pekerja dengan cermat yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan, dan latih mereka untuk melakukan tugas sesuai dengan aturan dan prosedur yang diterapkan. Prinsip keempat, menetapkan tingkat kinerja yang adil, serta mengembangkan sistem pembayaran untuk para pekerja. Dua pengikut Taylor yang menonjol adalah Frank Gilbert dan Lillian Gilbert, yang menyempurnakan analisis Taylor tentang gerakan kerja dan memberikan banyak kontribusi pada studi waktu dan gerak. Keluarga Gilbert semakin tertarik pada studi tentang kelelahan
Mereka mempelajari bagaimana karakteristik fisik dari tempat kerja berkontribusi terhadap stres kerja yang sering menyebabkan kelelahan dan kinerja yang buruk. Mereka akhirnya menemukan faktor-faktor yang menyebabkan kelelahan pekerja ini, yaitu seperti penerangan, warna dinding, desain alat dan mesin, dan suhu udara di sekitar ruangan. Baiklah, akan saya lanjutkan dengan topik Administrative Management Theory, di mana merupakan sebuah studi tentang cara membuat struktur organisasi dan sistem kontrol yang mengarah kepada efisien dan efektivitas yang tinggi. Sedangkan struktur organisasi merupakan sistem hubungan tugas dan wewenang yang mengontrol bagaimana karyawan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Terdapat dua pandangan yang paling berpengaruh mengenai sistem administrasi organisasi ini. Yang pertama adalah teori birokrasi. Teori birokrasi ditemukan oleh Max Weber. Ia menjelaskan bahwa birokrasi merupakan suatu sistem formal organisasi dan administrasi yang dirancang untuk memastikan organisasi itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Si Weber ini menjelaskan bahwa terdapat 5 prinsip untuk sistem administrasi ini. Prinsip yang pertama yaitu dalam birokrasi, otoritas formal berasal dari seseorang di dalam organisasi. Nah, otoritas di sini adalah kekuatan yang dimiliki oleh seseorang untuk meminta pertanggungjawaban dari orang lain ataupun karyawan tentang apa yang telah mereka lakukan dalam penggunaan sumber daya yang ada di dalam organisasi. Kemudian untuk prinsip yang kedua, di dalam birokrasi, tiap-tiap individu ataupun orang yang akan bekerja dalam satu organisasi haruslah menempati posisi mereka sesuai dengan kemampuan ataupun keterampilan yang mereka miliki, bukan karena status sosial mereka ataupun koneksi yang mereka miliki dalam suatu organisasi. Kemudian prinsip yang ketiga adalah tingkatan otoritas formal, tanggung jawab yang dimiliki seorang individu. Kemudian hubungan antara departemen haruslah dijelaskan secara jelas, maka organisasi itu dapat mencapai tujuannya baik secara efektif maupun efisien. Sedangkan untuk prinsip keempat, otoritas dapat dilaksanakan secara efektif apabila otoritas itu diatur dengan menggunakan hierarki, sehingga karyawan tahu kepada siapa ia harus melapor dan kepada siapa ia harus bertanya ketika ia tidak mengetahui apa yang harus ia lakukan. Sedangkan prinsip yang kelima, seorang manajer harus membuat suatu sistem atau yang kita sebut sebagai sistem operasi prosedur. Kemudian norma yang terdefinisi dengan baik. Hal ini ditujukan untuk membuat seorang manajer dapat mengontrol perilaku yang ada di dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu berdasarkan pendapat Fayol atau kita sebut sebagai Fayol Principle Management. Fayol Principle Management ini ditemukan oleh Henry Fayol. Fayol mengidentifikasi bahwa terdapat 14 macam prinsip. Yang pertama adalah division of labor. Di dalam division of labor, Fayol menekankan bahwa seorang karyawan dituntut untuk memiliki tugas yang lebih banyak dan tanggung jawab yang lebih besar. Tekankan oleh Fayol karena pekerja ini bisa mengalami perkembangan ketika berada di dalam organisasi. Hal ini juga dilakukan untuk mengurangi kebosanan yang sering terjadi. Yang kedua adalah authority and responsibility, di mana Fayol menekankan bahwa seorang manajer haruslah mengetahui otoritas apa saja yang mereka miliki, dan dengan menggunakan otoritas yang mereka miliki, mereka bisa mendorong karyawan untuk lebih bertanggung jawab dalam tugas yang mereka miliki ketika melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga yaitu unity of command. Fayol menekankan bahwa setiap pekerja hanya boleh menerima dan melaporkan kepada satu orang, kepada satu manajer. Apabila terjadi perintah ganda atau kita sebut sebagai dual command, hal ini akan membuat karyawan menjadi bingung pada siapa ia harus memprioritaskan terlebih dahulu pelaporannya. Yang keempat, line of authority. Fayol menekankan bahwa dalam satu garis perintah, kalau bisa dari atas sampai ke bawah, itu tidak terlalu panjang. Mulai dari CEO, top manager, kemudian lanjut ke middle manager, kemudian ke first line manager, baru ke pekerja. Maka hal ini akan mengurangi masalah, terutama dari segi masalah komunikasi. Yang kelima adalah Centralization ini, Fayol menekankan bahwa otoritas tidak boleh terpusat hanya pada CEO. Itu tidak boleh. Yang keenam adalah unity of direction. Dengan adanya unity of direction, tujuannya akan diketahui apa dan bagaimana. Hal ini juga akan membuat para pekerja dalam suatu organisasi akan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketujuh adalah equity ataupun keadilan. Tiap pekerja yang ada di dalam suatu organisasi itu haruslah memiliki keadilan yang sama, kan hak yang sama, perlakuan yang sama, sehingga tidak adanya kesenjangan antar pekerja. Yang kedelapan adalah order. Order di sini adalah pengaturan posisi secara metodis yang dapat memberikan manfaat terbesar bagi organisasi dan memberi peluang bagi karyawan untuk menata karirnya sehingga mereka menjadi lebih puas. Yang kesembilan adalah inisiatif.
seorang manajer harus bisa memungkinkan karyawannya menjadi lebih inovatif, menjadi lebih kreatif. Sehingga hal ini bisa menjadi suatu sumber kekuatan yang dimiliki oleh suatu organisasi. Yang ke-10 adalah disiplin. Soil juga menekankan bahwa disiplin di sini juga perlu diterapkan di dalam hubungan, di mana setiap pekerja yang ada di dalam satu organisasi haruslah saling menghormati. Yang ke-11 adalah remuneration of personnel. Nah, remunerasi ini yaitu memberikan royalti. Remunerasi ini bisa berfungsi sebagai motivasi bagi karyawan lainnya. Yang ke-12 adalah stability tenure of personnel, yaitu di dalam suatu pekerjaan itu haruslah stabil pun dalam jangka waktu panjang yang dapat membuat karyawan dapat bertahan lama di dalam satu organisasi, sehingga mengurangi adanya turnover dan juga organisasi dapat menggunakan sumber daya yang mereka miliki dengan lebih baik. Yang ke-13 adalah subordination individual interest to the common interest. Seorang karyawan haruslah memahami bahwa kinerja mereka di dalam satu organisasi ini sangat berpengaruh. Yang terakhir, yang ke-14 adalah esprit de corps. Esprit de corps ataupun perasaan setia kawan, hal ini juga dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Teori manajemen selanjutnya adalah behavioral management theory. Teori di sini terkait dengan bagaimana manajer berperilaku untuk memotivasi pekerjanya. Dalam teori ini terdapat 3 konsep, yaitu konsep pertama adalah the work of Mary Parker Follett. Dalam konsep ini ditekankan bahwa kontribusi pekerja atau karyawan diperlukan dalam pengendalian proses organisasi. Konsep kedua adalah the Hawthorne Studies and Human Relation. Di dalam konsep ini terdapat 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah Hawthorne Effect, di mana besar kecilnya perilaku kepemimpinan seorang manajer dapat mempengaruhi kinerja pekerja. Yang kedua, Human Relation Movement, di mana menekankan pentingnya hubungan kerjasama antara pekerja dengan manajer, sehingga manajer sendiri perlu memahami terkait organisasi informal dan perilaku organisasi yang ada di perusahaannya. Konsep ketiga adalah teori X dan teori Y. Nah, teori X ini sangat bertentangan dengan teori Y, di mana teori X menempatkan tugas seorang manajer adalah sebagai pengawas dan pengendali. Sedangkan teori Y berpandangan bahwa tugas seorang manajer adalah memberikan dukungan dan saran, serta memastikan pekerja mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan dalam proses produksinya. Teori selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Ostian. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami, di mana kami akan berikan gambaran singkat tentang teori ilmu manajemen, di mana teori ilmu manajemen adalah pendekatan kontemporer untuk manajemen yang menggunakan teknik kuantitatif yang terperinci untuk membantu manajer dalam memanfaatkan sumber daya organisasi atau perusahaan secara maksimal untuk memproduksi barang atau jasa. Ada banyak cabang ilmu manajemen. Teknologi informasi merupakan bagian yang sangat mempengaruhi dalam prakteknya. Manajer dapat mengambil keputusan dengan cepat dengan bantuan teknologi informasi. Setiap cabang ilmu manajemen akan terfokus pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, manajemen kuantitatif. Teknik manajemen kuantitatif berfokus pada teknik matematika seperti program linear dan nonlinear, modeling, simulasi, weighing, teori, dan chaos teori yang dibutuhkan manajer dalam mengambil keputusan dalam kondisi apapun. Teknologi informasi menawarkan manajer cara yang lebih baik dalam menangani informasi dan menjalankan teknik matematika, sehingga mereka dapat membuat penilaian yang lebih akurat, waktu yang dibutuhkan relatif singkat, dan keputusan lebih tepat atau lebih baik. Yang kedua adalah manajemen operasi. Teknik untuk menganalisis sistem produksi dari keseluruhan aspek produksi untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, total quality management atau yang sering disebut dengan TQM, menganalisis input, kegiatan konversi, dan kegiatan output untuk meningkatkan kualitas produk. Yang keempat, informasi manajemen, memberikan informasi kepada manajer tentang peristiwa di dalam dan di luar organisasi. Teori lingkungan organisasi adalah serangkaian kekuatan dan kondisi yang beroperasi di luar batas organisasi, tetapi mempengaruhi kemampuan manajer untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya. Pandangan sistem terbuka oleh Daniel Katz menyatakan suatu sistem yang mengambil sumber daya dari lingkungan luarnya dan mengubahnya menjadi barang dan jasa yang kemudian dikirim
dikirim kembali ke lingkungan itu untuk dibeli oleh pelanggan. Sangat berbeda dengan sistem tertutup di mana sistem itu mandiri dan dengan demikian tidak terpengaruh oleh perubahan terjadi di luar lingkungannya, dengan kecenderungan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan dirinya sendiri dan karenanya akan lebih gampang rapuh atau hancur. Kegiatan yang dilakukan dalam organisasi sistem terbuka adalah tahap input, tahap konversi, dan tahap output. Ketiga tahapan tersebut bersinergi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan teori kontingensi oleh Tom Boone menyatakan bahwa peristiwa atau keadaan di masa depan yang mungkin terjadi, tetapi tidak dapat diprediksi dengan pasti. Gagasan yang dipilih oleh struktur organisasi dan sistem kontrol bergantung pada karakteristik lingkungan eksternal tempat organisasi beroperasi. Karakteristik lingkungan menentukan desain struktur dan sistem kontrol organisasi. Untuk struktur mekanistik dan organistik digambarkan oleh Weber dan Fayol dalam prinsip-prinsip Bunch dan Stalker mengusulkan dua cara dasar di mana manajer dapat menggunakan struktur mekanistik atau disebut dengan teori X dan struktur organik. Struktur mekanik atau teori X adalah otoritas terpusat, aliran komunikasi vertikal, kontrol melalui aturan, dan prosedur yang ketat. Organisasi dalam lingkungan yang stabil. Struktur mekanik atau teori X ini diadopsi oleh McDonald, salah satunya. Struktur organisasi dengan menggunakan teori struktur organik atau teori Y mengubah desentralisasi, komunikasi horizontal kerjasama lintas departemen. Contoh yang dia mengadopsinya adalah Google. Kapabilitas dinamis suatu perusahaan adalah kemampuan untuk membangun, mengintegrasikan, dan merubah bentuk proses untuk mengatasi perubahan internal dan eksternal yang berlangsung cepat. Aktivitas perusahaan yang mencerminkan kapabilitas dinamis yaitu sensing, seizing, transforming, dan technological advance, di mana sensing memiliki pengertian, mengidentifikasi dan merasakan adanya peluang di luar perusahaan. Seizing menggerakkan sumber daya perusahaan untuk menangkap nilai perusahaan dari peluang tersebut. Transforming kemampuan perusahaan untuk meneruskan perubahan yang diperlukan untuk mempertahankan atau menjadi lebih sukses. Sedangkan teknologi advance adalah menggunakan media sosial, big data, sehingga para manajer dapat merancang sistem dan proses yang inovatif untuk mengambil keuntungan dan peluang yang ada di tengah persaingan. Demikianlah penjelasan yang dapat kami berikan tentang teori ilmu manajemen. Terima kasih, selamat siang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang ada di manapun pada saat sekarang ini, pada saat pandemi sekarang ini. Mohon jaga kesehatannya, jangan sampai terkena corona, dijaga kebersihannya. Walaupun kita cuma kenal 2 bulan, tapi sudah dipisahkan lagi. Semoga kita semua bisa dapat melewati hal ini dan bisa bertemu kembali di kampus kita yang tercinta. Sehat selalu, salam sehat selalu. Sekian dari saya, Andri Abdulyawan, Home Runners.